lagi di hari Minggu yang begitu luar biasa. Kita siapkan hati kita untuk mau memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk sebelumnya kita salam dulu yuk ke semua teman-teman saudara yang ada di sebelah kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita mau naikkan pujian ini, haleluya. Kita mau mendengar, kita mau menyaksikan selalu baru setiap hari penyertaan Tuhan di dalam hidup kita semua. Hey, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sekali lagi kita mau nyatakan pujian ini lebih dahsyat lagi, haleluya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, 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 haleluya, amin. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, membuat Tuhan kita semakin hebat, semakin luar biasa dari antara semua makhluk hidup yang ada. Dialah Yesus, Dialah Tuhan, Juru Selamat kita, haleluya. Kita mau bilang hanya Yesus yang hidup di dalam hati dan hidup di dalam hidup kita hari demi hari untuk selama-lamanya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Ya Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi kita naikin pujian ini, haleluya. Sama-sama dengan iman kita mau katakan, Kau yang hidup di dalamku Tuhan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu.
segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dihancurkan, iblis dihancurkan, surga bumi menyembah. Haleluya Tuhan, haleluya. Yes Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kini kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hidup kita untuk boleh menerima taburan firman Tuhan yang luar biasa. Mari semua kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Biarlah kita minta, oh Tuhan, layakkan kami Bapa, kuduskan kami kembali sehingga kami layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan sebab kami rindu Tuhan untuk tenggelam semakin dalam di dalam kasih-Mu, di dalam hadirat-Mu dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lebih lagi kita katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah namamu Bapa. Yesus Kristus yang agung, Yesus Kristus yang ajaib. Engkau batu karang kami Tuhan, ombak keselamatan kami, kota perlindungan kami. Engkau terang yang dahsyat, Engkaulah Bapa. Oh, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Dengan gadamu yang kuat, Engkau menuntun kami Yesus. Engkau memeluk kami dengan kasih hangat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa, dulu sekarang sampai selamanya. Engkau Alfa dan Omega, oh Tuhan kami, Tuhan yang hidup dan bertata, Tuhan yang layak tuh kami sembah, Tuhan yang layak tuh kami agungkan. Oh, Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Oh, terima kasih. Oh Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Seutuhnya kami serahkan dalam kaki salib-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup kami menjadi persembahan yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Pakailah kami dan pimpin hidup kami untuk terus menjadi Tuhan berkat, menjadi terang, menjadi garam untuk seisi dunia ini Tuhan. Mulailah dari kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari Minggu yang luar biasa ini. Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita walaupun masih dalam situasi kita menghadapi COVID-19, tapi saya yakin dan percaya lewat online streaming ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh sehat, kami kuat, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Bahkan siang hari ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirman bagi kami Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian dari Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga mengerti akan apa menjadi pesan Tuhan bagi kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Diamkan tubuh jiwa roh kami Bapa, berikan kami hati telinga seorang murid, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hidup kami semakin kuat di dalam Tuhan, hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Berkati semua yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari Minggu yang luar biasa ini adalah anugerah Tuhan yang pantas kita syukuri kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu?
Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tema yang saya berikan pada hari ini Bapak Ibu di minggu yang luar biasa ini adalah menikmati hidup di dalam Tuhan. Tema yang saya berikan adalah menikmati hidup di dalam Tuhan. Mari kita buka Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu ikuti pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan ini ya, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, ini adalah satu ajakan dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, yang tahu persis apa yang menjadi kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Makanya dikatakan di sana ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya apa Bapak Ibu? Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, Yesus mengajak kita supaya kita datang kepadanya, supaya kita menyerahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan, karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Apa dikatakan? Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya, saya selalu ingatkan lewat khotbah-khotbah saya bahwa selama kita hidup Bapak Ibu, pasti kita diperhadapkan dengan banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi. Dan kita pasti menginginkan semua perjalanan hidup kita berjalan dengan lancar, aman dan terkendali semuanya Bapak Ibu. Apa yang kita butuhkan, kita sangat yakin dan sangat rindu supaya apa yang kita butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Namun ada kalanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, saya sering berkata bahwa mungkin itu ada saat sekarang ini masalah keuangan, masalah keluarga, masalah bisnis. Bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun bisa terjadi ada masalah dalam pelayanan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami kesakitan atau sedang sakit saat ini, mungkin Bapak Ibu sudah lama berdoa kepada Tuhan tapi belum juga kunjung sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan berkecil hati, karena Yesus siap menjamahmu siang hari ini. Katakan amin. Mungkin juga buat anak-anak muda yang belum punya pasangan hidup, jangan takut, karena Allah sudah menyediakan pasangan untukmu masing-masing. Katakan amin anak-anak muda yang di rumah. Puji Tuhan, lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang seringkali menimbulkan masalah dalam hidup kita sehari-hari, itu tadi yang saya katakan tadi. Mungkin masalah keuangan, masalah keluarga, masalah bisnis, sakit penyakit, dan masalah apa yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sudah berkata kepada kita supaya ketika kita ada dalam persoalan, sedang mengalami persoalan dalam kehidupan kita atau masalah apapun, supaya kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Dalam ketenangan kita akan menjadi kuat. Katakan amin. Dan dalam berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan melihat segala kebaikan Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu, kita sebagai orang yang sudah percaya dan yakin bahwa hidup kita ini sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, kita harus percaya dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang peduli dan siap menjamin segala hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Bukankah Yesaya 30 ayat 15 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Perhatikan ayat selanjutnya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi dikatakan apa? Tetapi kamu enggan. Lihat Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka kita akan kuat Bapak Ibu. Dengan kita meletakkan segala persoalan kita ke depan Tuhan, maka ada kekuatan tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata apa? Tetapi kita enggan. Kita mau melakukan segala sesuatu dengan cara kita. Kita mau membereskan masalah kita dengan cara yang menurut kita atau menurut pengalaman kita Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kita menjadi lelah dan kita menjadi capek Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat menikmati hidup di dalam Tuhan?
Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu supaya di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa menikmati kehidupan kita ini dengan baik di dalam Tuhan. Yang pertama, catat baik-baik Bapak Ibu, supaya kita bisa menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ingatlah bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita ada waktunya. Katakan amin. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini ada waktunya Bapak Ibu. Mungkin kita ada masa-masanya kita untuk rugi Bapak Ibu. Tapi ada masa-masa kita untuk meraih keuntungan. Ada masa-masa yang mungkin kita bersedih. Tetapi ada masa-masa juga kita akan bersuka cita. Dan sebagainya Bapak Ibu. Bukankah Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4 berkata begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 4-nya dari Pengkhotbah 3 dikatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Nanti Bapak Ibu baca Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai terakhir, itu luar biasa. Itulah kehidupan kita, gambaran kehidupan kita yang ada di dunia ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu, supaya kita bisa menikmati kehidupan kita di dalam Tuhan, yang pertama ingatlah bahwa segala sesuatu ada waktunya di dalam kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, ada waktu bagi kita untuk bekerja. Ada waktu bagi kita untuk berbisnis dan berusaha dan sebagainya. Dan ada juga bagi kita untuk beristirahat Bapak Ibu. Tidak selama 24 jam kita bekerja. Enggak Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah mengatur alam semesta ini dengan bekerja untuk seimbang Bapak Ibu. Siang hari adalah waktu bagi manusia untuk berusaha. Dan malam hari bagi kita untuk beristirahat. Karena firman Tuhan juga menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha agar kita bisa menikmati hidup ini Bapak Ibu. Di sisi lain Alkitab berkata, orang yang tidak bekerja jangan makan. Tuhan juga tegas Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Namun meskipun Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya di dunia ini Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita juga harus tetap bekerja dan berusaha. Dan menyerahkan semua pekerjaan kita kepada Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan Bapak Ibu, percayalah, semua yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Amin Bapak Ibu. Lihat Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata begini. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, perhatikan baik-baik. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sebab ia memberikannya siapa? Ya Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Luar biasa. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu tidur pun Bapak Ibu, berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita untuk mengerjakan tanpa menyertakan Tuhan, maka kita semuanya akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan akan buat kita lelah dan capek Bapak Ibu. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang kita kerjakan, bisnis apapun yang sedang Bapak Ibu lakukan saat ini, terutama di tengah-tengah saat pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan dengan caranya menjadi bagian Tuhan. Dan lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktunya kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menikmati hidup di dalam Tuhan? Yang pertama, ingatlah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menikmati hidup di dalam Tuhan? Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulanmu, kekhawatiranmu saat-saat seperti saat ini Bapak Ibu. Apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 34 berkata begini. Matius 6 ayat 34 berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu. Kalaupun hari ini Bapak Ibu bisnisnya lagi lesu, belum tentu besok lesu Bapak Ibu. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat dikatakan apa? Sebab itu, menarik sekali Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Orang yang pikirannya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, siapapun yang pikirannya dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, pasti hidupnya tidak akan tenang.
Dan biasanya Bapak Ibu, apa yang sering kita takutkan dan khawatirkan, itu bisa jadi menjadi kenyataan dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan segala ketakutan kita kepadanya. Ingat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita serahkan semua beban hidup kita, kekhawatiran kita, apapun yang menjadi bebanmu hari ini, di hari Minggu yang luar biasa ini saya ingatkan, serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan, katakan amin. Bukankah Ayub 3:25 berkata begini Bapak Ibu? Ayub 3:25 ini perhatikan baik-baik. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Wow. Hati-hati Bapak Ibu, jangan terlalu kita berfokus kepada masalah kita. Jangan terlalu kita berfokus kepada ketakutan kita. Karena apa yang kita takutkan, Alkitab berkata, itu yang terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk siang hari ini kita serahkan semua, segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, persoalan kita, sakit penyakit, setiap Bapak Ibu yang sakit hari ini, serahkan kepada Tuhan. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kalau kau terima dengan iman, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkanmu saat ini. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya tekankan, kekhawatiran dan ketakutan kita tidak akan membawa keuntungan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Karena seringkali apa yang kita khawatirkan belum tentu akan terjadi Bapak Ibu. Belum tentu akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita habiskan energi kita untuk mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Fokuslah kepada Tuhan, Sang Pemberi keselamatan itu. Fokuslah kepada Tuhan, Sang Pemberi pertolongan itu dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Matius 6:27 berkata begini, siapakah di antara kamu, Matius 6:27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa Bapak Ibu? Kita nggak bisa menambahkan apapun dalam kehidupan kita. Sejengkal aja, kata firman Tuhan, atau 30 cm ke depan aja kita nggak bisa menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi kalau kita semuanya kita serahkan kepada Tuhan, pasti hal-hal yang terbaik akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayat ini mengajarkan kita Bapak Ibu bahwa kekhawatiran itu tidak akan membuat kita lebih tenang Bapak Ibu. Dan tidak akan membuat hidup kita lebih baik kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Lebih baik kita singkirkan kekhawatiran itu, ketakutan kita itu, dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita ini. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menikmati hidup kita bersama dengan Tuhan? Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang pertama tadi, ingatlah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang terakhir, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kita bisa menikmati hidup kita bersama dengan Tuhan. Yuk serahkan sepenuhnya kehidupan kita, keluarga kita, bisnis Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih menerpa bangsa kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Alkitab menjamin bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Katakan amin. Bukankah Mazmur 55:23 berkata begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Katakan amin. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam situasi saat seperti ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah membuat kita sampai jatuh tergeletak. Katakan amin. Contoh Daud Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika masalah menghampiri Daud masih bisa tidur dengan nyenyak Bapak Ibu. Karena apa? Karena Daud percaya bahwa Allah yang diandalkan, bahwa Allah yang dia sembah bisa dia andalkan dan dia bisa percayai dengan luar biasa. Daud tidak perlu takut dan khawatir akan serangan apapun dari musuh-musuhnya. Karena Daud percaya bahwa Allah yang dia sembah itulah di dalam Yesus Kristus sanggup menolong dia. Dan sanggup menghancurkan setiap musuh-musuhnya. Daud percaya bahwa Allah yang dia sembah sanggup membela dia di saat apapun yang menerpa kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun sekali lagi pergumulan kita saat ini, apapun masalah kita saat ini, yuk kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Dia, Tuhan kita dalam Yesus Kristus, dapat kita andalkan. Katakan amin. Mungkin sakit penyakitmu sampai saat ini belum sembuh Bapak Ibu. Jangan kau berputus asa, jangan berkecil hati. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Alkitab menjamin bahwa Alkitab sudah menyuruh kita supaya kita tetap tinggal diam tenang di dalam hadirat Tuhan.
Karena disitulah terletak kekuatan kita Bapak Ibu. Bukankah Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata begini? Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Oh haleluya Bapak Ibu. Ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mau menikmati hidup kita bersama dengan Tuhan, yuk kita dekatkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Semakin kita dekatkan pribadi kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa-doa pribadi kita Bapak Ibu. Lewat persekutuan pribadi kita. Persekutuan keluarga kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, bawa keluargamu, bawa anggota-anggota keluargamu semakin dekat kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi seperti saat ini Bapak Ibu, jangan lupa untuk berdoa baca firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Alkitab berkata hanya dekat Allah saja saya dan Bapak Ibu mendapat ketenangan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus adalah jaminan bagi kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan? Sekali lagi saya ingatkan, yang pertama, ingatlah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Yang kedua, menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus sudah selesaikan semua masalah dan persoalan kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, Yesus sudah menanggung segala sakit penyakitmu di atas kayu salib. Yesus akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Karena Dia yang berkata, Aku akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhanmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, siang hari ini, yuk kita datang kepada Tuhan, membawa seluruh pergumulan hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, Matius 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang membuat engkau letih lesu saat ini Bapak Ibu? Yuk kita bawa semua ke hadapan Tuhan. Dan saya kena percaya, kalau Bapa di surga, anaknya yang tunggal saja Dia sudah berikan bagi kita. Dia korbankan di atas kayu salib demi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Masakan iya kebutuhan-kebutuhan kita Dia tidak akan cukupkan. Masakan iya penyakit Bapak Ibu tidak akan disembuhkan. Saya tidak percaya, karena saya yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia akan setiap kebenaran firman-Nya. Apa yang Dia ucapkan pasti akan digenapi. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya siang hari ini, yuk kita datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Ingatlah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tidak selamanya Bapak Ibu ada dalam penderitaan. Waktunya akan datang, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Serahkan kekhawatiranmu, pergumulanmu kepada Tuhan siang hari ini. Dan saya kedam percaya, anugerah Tuhan cukup bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, selama kita dekat dengan Tuhan, selama Tuhan kita andalkan, saya yakin dan percaya hal-hal yang baik dan luar biasa akan menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Tuhan segala sesuatu ada waktunya di dunia ini. Dan kami juga yakin dan percaya ketika kami menyerahkan kekhawatiran kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga yakin dan percaya hanya dekat Allah saja kehidupan kami akan menjadi tenang. Karena kami tahu Tuhanlah gunung batu kami, Tuhanlah keselamatan kami, Tuhanlah kota benteng kami. Bersamamu Tuhan kami tidak akan pernah goyah. Itu sebabnya berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun persoalan hidup mereka, saya yakin dan percaya jika kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita tutup dengan doa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.